KTP sudah. Ada yang meragukan, orang yang tidak sama. Boleh tuh. Nanti saya kalau ini SIM tuh bawa aktif dasarnya. Ya. Yang memang orangnya kan sudah yang lain itu mikro. Memang SIM. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fisabilillah, berjumpa kembali dengan Kones Kris Tukang Bantai Tarik Tukang Pengajat. Dan malam ini kita sedang berada di Bekasi. Ini Bekasi ya? Apa itu? Pondok Kelapa. Di mana ya? Baru tahu. Tangerang ya? Oh, Jaktim. Oke, kita sedang berada di Jaktim karena sebentar lagi kita akan menuju kepada prosesi syahadat seorang yang kembali kepada Islam menggenapi janjinya ketika masih ruh. Inilah Mabre yang cowok. Nah, ini yang cowok. Nah, ini. Nih, yang cowok. Nah, ini. Hendri, Mabre. Hendri. Wih, mantap segagah betul. Aku izin ini ya, izin video ya. Boleh nggak izin video? Supaya ceritanya menjadi semangat untuk kaum muslimin yang ada di Indonesia. Cerita yang seru-seru tapi jangan apa? Jangan berdusta dalam kebenaran nama Encus. Dengan hati itu Pak ya. Itu ayat di Tuhan abang itu dulu pernah turun ke Kita set up dulu ya. Set up dulu. digantung di kayu sawi terputus pula. Wah, begini dia. Jadi Yesus itu dia udah kabur ditangkap. Ini ke atas. Pada pejuang-pejuang Yahudi namanya Kayafas. Mereka itu bertemu dengan Mantap. Pilatus secara Romawi bersepakat ingin melakukan Yesus. Ini ya. Kipas angin atau AC 100 PK di bawah ya. Kacauan ini berlalu dari bukan kehendak pun dari kehendak. AC 100 PK ya. Kepada Bapak. Dijawab oleh Ibrahim 57 karena kesolehannya dia diselamatkan dari maut, doanya dikabulkan. Oh iya. Diselamatkan dari maut. Yang tertulis di Lukas 2:69, mulai saat ini anak manusia sudah duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Yesus sudah duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa, ada penyaliban di bumi. Jadi yang disalibkan. Orang yang melupai di. Ya itu. Wih, mantap sampai kamu berarti pintar tuh. Jawabannya Henry. Udah pintar bang. Henry. Randy. Oh Randy lo. Berarti udah mantep. Udah mantep ini masuk Islam. Serius? Dari kapan pemantapannya? Jadi yang dokter ini. Waduh. Dari kapan? Setahun, 2 tahun ada? Minggu ketiga kita kuliah. Kasih pemahaman. Berapa tahun lu pemahaman sampai mana? Tahun ini ada gagasan. Tahun? Semingguan, cepet banget, alhamdulillah, mantap. Tahun itu kayaknya rawan juga. Dari mana? Mau ke Islam yang dari mana? Dari mana? Oh, tahu. Enggak, bukan maksudnya. Dulunya agamanya apa iman? Katolik. Oh, Katolik. Padahal kan kalau kita lihat Katolik yang kita tahu ya, itu kan Tuhannya ganteng gitu. Nggak apa-apa ditinggal, nggak berat gitu nih kan? Gambaran gua. Iya, gambarannya ganteng. Nggak merasa berat. Kalau Jepang, Apa? kalau Yesus Jepang nggak tadi. Gimana ya? Makanya sih. Oh gitu ya? Kalau di Amerika, pakai kulitnya hitam. Tergantung imajinasinya melukis. Ya nggak? Tergantung pada imajinasi. Jadi beda-beda gitu. Namanya beda-beda. Italia Malaysia, Jepang Malaysia, Cina Malaysia. Oh. Ada yang sadar darah. Yesus. Jadi yang gua kira mukanya itu doang. Jadi maaf ya nanya ya. Itu mukanya itu benar yang itu yang digambar itu kan harusnya ada atau gimana? nggak bakal Kita nggak ada. orang Muslim Kan hanya Kristen tadi orang yang hanya ini loh. mengajarkan kalian, tetapi sebaliknya malah makin Siapa yang bilang ini kayak gini mukanya? bukan mau bukan malah makin benci seperti Oh iya, mudah. Berarti Romonya dapat penglihatan kali ya?
Jangan nyepam. Kalau nyepam saya disukan ya. Nyepam saya disukan. Jangan nyepam. Pokoknya di rumah Pandangan jangan mukanya nyepam begitu. aja. Cukup 1 kali komen. Nggak usah nyepam. Begitu. Berarti ini apa? Maksudnya tuh Reni nggak percaya gitu kalau mukanya tuh yang gitu. Bukan percaya. Ya apa yang dia ucap ya. Ya ucap. Oh jadi ucapannya percaya. Oh maksudnya ngomongnya. Kalau gua bisukan. Oh gitu. Aisyah. Ya kalau kami di Islam itu ketika apa penggambaran tokoh Nabi apalagi sampai wajah itu udah jatuhnya penghinaan gitu. Karena kita kan yang hidup di zaman sahabat aja nggak ada yang berani menggambarkan wajah Nabi. Apalagi kita 2025 kan gitu. Itu dia rekam ngomong. Iya, dokumentasi. Ini soalnya sambil nunggu killing time. Killing time Mana killing HP lu? insight. Hah? Lu tuh di rumah sebelah. Jauh. Oh, iya kan, Bang? Apa? Enggak, bahkan kan balik sini ke gua. Jangan ngintip sana. Tuh, Bang Adi tuh lihat. Jangan nanti masuk. Oh gitu. Terus apa yang membuat mantap memilih Islam? Tadi Islam itu Oh iya, benar begini. Enggak. Hanya satu keyakinan. Kalau ada kita kan Hanya satu Tuhan atau oh gitu karena satu Tuhan, masya Allah, alhamdulillah. Oh beda ya sama di Katolik. jangan spam itu apa. Kalau di Katolik berapa keyakinan atau berapa Tuhan? Komen yang seperti diulang-ulang itu komennya itu Tritunggal. kayak nggak ada komentar lain pasti. Tritunggal tuh gimana? Kalau nggak sama akang sama moderator. Masih disuruh karena yang apa itu Percaya sama Allah, dianggap sama Tuhan. Oh Allah sama Tuhan beda. Allah Tuhan Bunda Maria. Oh muslim. Tiga. Oh. Jangan salah itu ya kalau Oh, Yesus itu yang Tuhan atau yang Allah? itu yang bikin Allah itu Allah itu tak terlihat. Allah itu beda. Berarti yang Tuhan Yesus itu. kan gelar Yesus, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Oh, yang itu. kata-kata yang sama. Berarti Allah Tuhan Yesus ini Ya, Tuhan itu Tuhan Yesus, Tuhan. Yesusnya? Kan Tuhan gelar, Tuhan Yesus, ya Yesus itu digelar Tuhan. Oh, oke. Jadi Allah, Yesus sama siapa? Oh, Oh, Bunda. Sama Bunda Maria. Oh, tiga-tiganya disembah itu. Atau gimana? Kalau saya Oh, jadi ketika melihat Islam kok Islam nggak tiga atau nggak dua, satu aja kalau di Islam itu terbuka di situ ininya apa namanya pemikirannya gitu maksudnya. Oh, alhamdulillah, mantap. Yang jelas sahadat nggak dipaksa ya. Sahadat nggak dipaksa ya. Woi, bahasa ini lu. Nggak dipaksa ya, Pak? Ikhlas gitu loh. Ridho sendiri, kebawaan sendiri. Oh, itu pisau. Iya. Oh, enggak sedotan, salah. ada apa? Oh, ya terus. Emang nah kan kalau di Islam itu kita ibadah membuktikan kita layak untuk mendapatkan kasih sayang Allah itu dengan mentaati perintahnya. Salah limanya bisa kita lihat di rukun Islam, gitu kan? Yang salah satunya misalnya sholat 5 waktu, sampai kita meninggal itu sholat wajib, sampai kita sehat fisik kita itu sholat wajib gitu. Emang sanggup kuat, memang nggak akan capek. Harus belajar. Ya, gimana? Di belakang Apa? Iya capek. Iya apa ini? Chandra Ditekunin. Terus emangnya. Ya pertamanya berat, lama-lama udah biasa. Makanya gue tuh suka ini kalau misalnya dari Katolik, dari Kristen gitu ya masuk ke Islam itu suka ajaib sendiri gitu. Wah, karena di mata gua atau kami ya di mata gua tuh kalian kan ibadahnya tuh seminggu sekali gitu kan. Lalu kalau di Islam tiap hari 5 kali wajib. Woi, enggak sempit gitu. Hah? Bukan dulu. Kayak di mana kita Islam. Oh iya nggak apa-apa, rame. Jadi siapa tahu nongkrong kan ini dong, nanti wadah kan dulu. Apa ini? Oh ada yang musyadat, alhamdulillah gitu. Nyumbang nanya aja gitu. Nah itu jadi apa? 5 waktu ya.
Lu bangun pagi lu, nggak bisa lu bangun siang. Bangun siang subuh kelewat. Kalau gua pribadi ya sedih banget tuh kalau kelewat subuh. Terus udah subuh, siang nanti jam 12-an, jam 1-an, duhur, sorean, asar. Pulang kantor nemu maghrib sholat maghrib. Wow, apalagi Jakarta. Jakarta, lu pulang kantor macet di jalan, maghrib kelewat sampai rumah isya. Iya, enggak ini kan apa? Jadinya mantara kastorata faktor kafarot jaharun. Masya Allah. Siapa yang meninggalkan sholat satu waktu aja kafir yang nyata. Mantap itu. Iya gitu. Dengan sengaja gitu. Iya gitu. Jadi itu yang bikin gua takjub sama orang-orang yang dari yang ibadah seminggu sekali pindah kepada Islam yang ibadahnya itu salah satunya sholat 5 waktu setiap harinya kayak gitu. Nah terus ini juga sholat itu kan pertama kita rasa sebagai kewajiban. Ini curhat sedikit ya. Lalu nanti karena takut dengan siksa azab Allah karena perintahkan itu. Nanti lama-lama karena cinta. Gitu, karena cinta, wah ini gue cinta sama Tuhan gue, cinta sama iman gue, cinta sama Nabi gue yang memperjuangkan agama ini bisa sampai ke pada akhirnya bisa sampai ke Indonesia. Maka kemudian kami sholat gitu karena cinta itu. Jadi nanti ada tingkatan-tingkatannya. Insya Allah lu akan sampai ke sana, Madre. Dan karena apa ya? Bagus, siap untuk menekuni, mantap, keren. Terus apalagi yang apa? Poin kedua yang membuat mantap untuk memilih Islam, apalagi? Karena cara penyampaiannya. Cara penyampaiannya. Jadi dakwahnya maksudnya. Dakwah, Masya Allah. Siapa yang nyampein emang? Kalau saya sudah pulang gitu ya, kadang saya suka bilang orang azan. Orang azan, Ya, suara azan. Ya. Oh, azan itu mudah dimengerti. Bukan udah itu maksudnya Menyentuh hati. menyentuh gitu. Oh, Masya Allah. Panggilan azan itu menyentuh ya. Oh, Tahu nggak artinya itu? Allahu Akbar, tahu nggak? Keren. Yang Allah itu ya. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Jadi karena panggilan karena dakwahnya cukup dimengerti mengenai Islam itu seperti apa, terus ketika juga azan ya. Jadi banyak poin-poin yang ya memang inilah agama yang benar, Islam ini gitu ya. Umur berapa sekarang? Hah? Umur berapa? Masya Allah. Tapi dari sunat coy. Alhamdulillah. Dari sunat kan? Udah disunat. Nanti masuk Islam sunat lagi. Kapan disunatnya? Berapa hari yang lalu? Enggak ada yang bisa. Udah 2 bulan ya. Tapi udah sembuh ya? Udah sembuh. Bang Andi juga dia sunat, tapi dia nyunatnya pakai benda tumpul. Saya dulu pakai laskar gitu. Oke. digigit cakar. Benda tumpul kan di ini apa namanya? Pakai benda tumpul itu. Jadi Bang Andi waktu Bang Andi sunat dulu, dia disunat dimulai Kamis, beres Senin, baru beres. Oh saya disunat hari Kamis, Jumat pagi main bola. Jumat lagi main bola. Sembuh. Oh, Pak Hari baru beres prosesnya. Cuma di sini udah ya. Apa laser? Laser. Siap sih. Laser lah. Kan yang pakai Sunatnya pakai apa? Laser atau apa? Iya laser itu namanya laser. Motif nggak? Pilih motif nggak? Enggak. Yang reguler aja. Rigi enggak? Enggak. Pokoknya yang reguler aja dia nggak motif. Nggak apa-apa. Lu kadang-kadang pertanyaan yang ini lu. Jadi malam ini berniat untuk bersyahadat ya, alhamdulillah. Terus setelah nanti bersyahadat, apa yang pertama kali akan dilakukan? Belajar lah. Siapa yang mau syahadat? Belajar. Terus kan Belajar mana nih? YouTube, guru ngaji udah ada atau ke masjid? Itu Belum tahu. Tanggung jawab kita lah. Itulah kenapa ada Apologet Islam Indonesia. Keren kan gue bridgingnya kan? Sehingga orang-orang yang nantinya memeluk Islam tidak akan tergopoh-gopoh dan bingung arah gitu, tapi langsung diarahkan untuk mempelajari Islam dasar sehingga nanti mandiri baik secara imannya maupun secara pribadinya dan juga nyari uangnya gitu, aman gitu. Kebutuhan sholat apa segala Iya. macam. Itulah kenapa
Api itu mantap. Jadi habis sholat itu nggak dibiarkan pergi, ya kita bina sampai bisa mandiri. Ini Pak Ketua di sebelah kami Ini ketum kami, Ustadz Alif Ludin. Ini yang ngomong Al Mukarram. Apa nih? Wah, waduh. Ya. Nah, silakan ketum. Ini mau ada yang disampaikan kepada calon ini. Calon. Sebenarnya kalau disampaikan sekarang nanti 2 kali berarti bisa. Enggak, ini udah ini. Dia selalu sadar aja nanti. Ya di atas Dia selalu sadar. Iya, kan tadi juga sudah kita sampaikan, itu perintah di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah. Jadi kan beriman setelah dikerahkan dengan hati, bukan perintahnya. Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu. Ini kan Jadi orang yang beriman yang sudah mengikrarkan dalam hatinya masuk ke dalam Islam itu secara totalitas keseluruhan. Itu perintahnya juga jalan. Maksudnya kapan itu ya sesuai dengan kemampuan di awal, bertahap, berkembang lebih baik lagi. Kan tadi kita sampaikan contoh setelah ikrar syahadat kan menjadi seorang muslim, maka sholat itu wajib. Kan sholat itu wajib bagi orang yang beriman. yang mana yang syahadat dari belakang. Nah, masalah praktek sholatnya itu menyesuaikan kemampuan. Maksudnya gini, kan sholat itu kan ada bacaan, pergerakan dan sebagainya. Nah, bacaan itu kan kita biasanya yang baru sholat itu kan tahu. Nah, itu bertahap. Nanti kan semangatnya sebisa kita baca zikir kan paling tidak kan misal subhanallah, alhamdulillah, dan sebagainya kan bisa. Atau makanya kita sering perintahkan apa itu ya berjamaah. Berjamaah kalau berjamaah kita mengikuti imam. Itu pergerakan imam, bacaannya juga kita istilahnya bahasa kasarnya itu ditanggung oleh imam gitu kan. Kita cuma ngomong saja bismillah nah itu sholat harus nanti kan bulan puasa juga harus kan dia puasa Ramadan harus kalau haji tentu bagian Islam kan ada ketentuannya kan. Pokoknya rukun Islam juga dijalankan ya. Terus juga setelah menjadi seorang muslim itu ada aturan karena sebelumnya misalnya gini, tidak ada yang namanya ini makanan halal, ini haram, itu kan tidak ada sebelum muslim kan. Kalau di Islam ada aturan ini makanan yang boleh dimakan, ini yang tidak boleh dimakan kan gitu. Maaf izin tanya misal sebelumnya pernah makan atau sering gitu ya? Tapi artinya kan boleh dan makan ya, ya. Dan itu tidak ada larangan kan. Nah di Islam itu nanti dilarang. Apa yang menjadi larangan tinggalkan, apa yang menjadi perintah lakukan. Itu prinsip dalam Islam. Jadi sudah sederhana kan. Dan itu aturan yang ada itu untuk kebaikan kita. Tujuannya untuk kebaikan kita dan kita bentuk kita taat kepada Sang Pencipta. Itu tujuannya. Jadi yang perintah juga sama ada aturan yang lain, sholat sebagainya kan terus itu kalau menjadi seorang muslim seperti itu. Jadi tatanan kehidupan dari bangun tidur sampai kita tidur lagi itu sudah ada aturannya, SOP-nya sudah ada. Kan kalau udah ada SOP itu iya kan ada memang perkara yang sudah misalkan bangun tidur baca doa, habis itu nanti sholat subuh sebagai bentuk syukur kita dan perintah yang kita lakukan habis itu kerja kan gitu. Dan ketika kita kerja ini bedanya juga antara Islam dengan di luar Islam. Karena kalau dalam Islam kerja kita mau jadi nilai ibadah. Nilai ibadah itu kita kita kerja nih. Ini yang membedakan dengan non Muslim. Kita kerja. Nah begitu kita kerja pasti kan sama-sama target misalnya kerja sehari penghasilan berapa 100 sama-sama baik Muslim maupun Muslim kan setengah gitu. Tapi bedanya orang Muslim karena diniatkan ibadah, saya bekerja diniatkan ibadah untuk menafkahi diri saya atau keluarga, maka itu tercatat ibadah selain dari dapat penghasilan juga ada pahalanya. Pahala itulah yang menjadi tabungan kita nanti kita melakukan kebaikan. Apa yang dicatat? Ya kalau dari di luar Islamnya kan nggak ada, cuma itu dapatkan apa yang dia cari. Itu yang membedakan. Makanya kan mohon maaf ketika kami diskusi dengan teman-teman Muslim pasti kalian kan itu Untuk yang berapa? ngumpulin pahala Belum ditutup. ngumpulin pahala karena itu yang dijadikan dan kita niatkan ibadah Banyak dulu. dan itu pun kebaikan yang kita kumpulkan untuk kita juga nanti. Makanya kalau
Ya, mereka tidak kerja. Boleh saya ambil. Nah, masuk nanti rumah tangga, aturannya ada, tata-tatanya diatur, nah itu kewajiban suami itu apa, kewajiban istri itu apa, dan bagaimana hak-hak seorang suami, dan kewajiban seorang suami itu ada dalam Islam. Itu biasanya menjadi aturan ada, dan aturan yang diterapkan itu tentu sangat logis dan masuk akal. Itulah kenapa hukum Islam baik masalah sosial, aturan sebagainya bisa diterapkan di situ. Karena mengatur juga Mantap. Oke, aku juga iya betul. Kalau selama emang nggak apa namanya nggak terurungkan niat masuk Islamnya. Memang nggak pernah dengar kalau Islam itu dihujat sama taritung kalau Islam itu agama teroris. Nah, tetap lanjut, tetap mantap, nggak ilfil sama omongan mereka. Enggak. Kenapa? Tergantung dari orangnya. Mantap. Jadi nggak percaya bahwa itu tuh ajaran dari Islam ya. ya kalau dulu agak banyak nggak bisa. Terus juga Islam itu dibilangnya intoleransi katanya gitu. Iya mas. Tetap mau masuk Islam. Oh iya. Wah, Islam itu juga dibilang nabinya caboel katanya, kata penghujat itu. Enggak, pernah dengar nggak dibilang kayak gitu? Iya, dia pernah nanya, sering nanya ke aku. Panglima, assalamualaikum warahmatullahi. Kan saya kan, Lah, ini kedep ini yang mana? Nabi Muhammad kan kenapa dia kawinin orang di bawahnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panglima, hormat gerak lagi bersama seorang calon mu'alaf yang tidak luntur niatan untuk syahadatnya walaupun sudah pernah dikatakan bahwa agama yang dia tuju ini agama teroris, agama intoleran, agama yang nabinya caboel, agama yang Tuhannya nggak kelihatan, tetap dia maju ingin masuk Islam, Panglimaku. Masya Allah, keren banget. Ya, akalnya berfungsi banget. Gurunda mau langsung ngobrol sama beliau? Oke. Nah ini namanya Ini. Oh, enggak, Bang Andi kesini. namanya Randy. Oh enggak itu kalau itu enggak ke Bang Andi. Bukan Ari Lasso bukan? Ini milik Ali Rasul. Iya. Ini Gurunda Juma ini Bang Juma. Mungkin banyak kenal ya. Aku tahu. Jadi gini Gurunda ceritanya. Sepintas. Jadi mbaknya ini maaf. Mbaknya ini yang menuntun beliau untuk masuk Islam. Mbak ini tiap hari, Mbak di mana Mbak kegiatannya? Hari nonton apa? Debat nonton Bang Juma Oh, ya. nanti dia tiap malam sering nonton debatnya gitu. Dokumentasi jago. Jadi setelah nonton Bang Juma disampaikan ke beliau. Iya. Oh, Dari Masya situ aku Allah. belajar cara apa menangkal apa yang dipertanyakan sama dia gitu. Nanti sering diskusi ya sama mbaknya ya. Ini ilmunya dari Bang Juma ini Mbak ini. Benar, dari Bang Juma aku tahu Injil ini itu lagi. Oh, jadi asbabnya belum dapat. Hafal betul. Dari situ aku mau maafin gitu, aku nanya gimana ya maafnya. Aku cari-cari tuh hati gimana ya. Karena Bang Andi sering itu kan nomor WA-nya aku catat tuh Bang Andi. Aku beraniin lah WA Bang Andi. Bisa nggak Bang Andi buat maafin gitu. Itu ya kata Bang Andi insya Allah bisa. Ya, aku udah cari-cari kemana-mana syaratnya. Ya, syaratnya KTP, bukan diri. Mau sapa Gurunda, mau sama. Makasih Bang Juma. Makasih ya. Sama-sama Mbak, sehat terus panjang umur Iya. ya. Tapi istiqomah. Amin ya Rabbil alamin. Belum dituntun Gurunda syahadatnya nanti. Belum nanti di atas. Oh, beli on. Tadi minta telepon ya. Nanti di atas. Atur aja dulu sih. Siap Gurunda siap. Ngobrol-ngobrol aja nggak apa-apa Gurunda.
Iya jelas kok suaranya. Taruh di situ, taruh situ, taruh meja. Namanya di sini aja. Mbak, gini loh, kameranya balik gini loh, nggak kelihatan mukanya itu. Enggak, si Randy-nya nggak lihat mukanya dulu. Dari mana? Dari Hindu Buddha. Jadi di Buddha kan udah membentuk kan udah komputer. Berarti masih sering ke gereja berarti ya Bang ya? Si jauh. Gereja sih dari lagi itu kan dia cerita tentang Ya, no. Oh iya iya. karena Pak kalau misalnya Hindu ceritanya iman saya juga guru orangnya Enggak, lalu harus mati dulu. dia terima gitu. Enggak. Enggak masuk akal ya. Iya karena ada menyimpang gitu apa yang kita alami masyarakat itu ada Bisa kok. perbedaan Mama tutup. Iya, kita tutup jam 9. Enggak lembur aja lembur. Enggak ya? Oke lah. Terus yang Ini kita lagi lagi tunggu Pak Kamu Haji dulu dah. roti bisa nggak pesen Kesulitan lagi. Kamu sholat tutup. Udah tutup ya? Rotinya enak. Iya, lagi di jalan sih. Jangan kosongnya sehat ya, Pak. Atau mau yang ada isinya mau di take away? Ya Alhamdulillah. enggak lah Bang. Ini mau habis kok mau. Benar-benar. Kita koordinasi ya. Orang tua saudara kita yang kemudian bisa jumpa dengan teman-teman multi Islam Indonesia dan sebelum ada sosmed seperti ini. Maka ya. Jadi itulah ikhwan sekilas sneak peek prosesi syahadat salah seorang yang Allah ketuk hidayah. Semoga beliau istiqomah dan semoga kita semua yang menyaksikan mendapatkan amal jariah dari persaksian kita terhadap orang yang bersyahadat. Amin amin. Guys, baju dari cewek. Oh ini studio ya? Oh, kasih. Nanti Mana? Sini, Ruli sini Ruli. Gitu kira-kira. Yang jelas, udah enggak. Iya, termasuk kota Bogor, Semarang, Bogor, Surabaya, Yogyakarta, masuk Bandung. Penghargaan. Para pencari Tuhan. Masuk kota Malang. Ingat mati bro. Gitu, 14 memang mantap Pak Haji. Sukses terus. Amin. Itu mulai dari kota Makassar. Dia yang dengerin debatnya dulu. dengerin Komar dengar Komar ya. Oh sama teman kamu. Makan dulu ya. Mau dimulai langsung ya. Ya. Baik, Soalnya di situ dulu. Ustaz Alif. Kamu Alif dulu. Ya, Alif. Tanda tangannya nanti aja. Kita tahu ya. Ya, buat teman-teman mohon dikencengin juga tab-tab layarnya, diposting ulang, di-share dan jangan lupa logonya digas ya teman-teman. Kita mau mulai prosesi syahadat dibimbing oleh Guru Najma. Apa dulu Guru Najma? Baik, sahabat-sahabat sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita semua menjadi saksi malam ini tanpa ada paksaan yang selain daripada unsur keyakinan kepercayaan terhadap Islam dan Allah sebagai satu-satunya Tuhan pencipta langit dan bumi beserta baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai utusan pencipta langit dan bumi, sehingga saudara kita Randy dari tadinya agama Katolik menyatakan diri untuk kita bimbing bersyahadat, minta beliau dibimbing untuk bersyahadat, mempersaksikan tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Namun sebelum saya ingin tanya kepada saudara kita
Bang Randy, Ya. apakah ada yang memaksa saudara untuk meluk Islam? Ya. Jadi dari saya sendiri menerima Islam. Suaranya kencengin aja. Masya Allah. Kuatin lagi suaranya. Dan apakah Anda yakin bahwa Yesus itu hanya ciptaan Tuhan? Ya, Yesus itu ciptaan Tuhan, diutus Allah yang siap. Oh iya, dan dia bukan Tuhan. Bukan. Bukan. Dan yakin bahwa Yesus itu adalah manusia yang suci ya? Yesus itu hanya utusan. Utusan. Oke, baik. Baik, teman-teman sekalian, kita mulai prosesi syahadat. Boleh satu tangan sebagai simbol tauhid. Ikuti saya. Ya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Sah. Sah. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Jadi hari ini sahabat kami Bang Randy, selamat datang di agama Islam. Sekarang Anda sudah menjadi Islam. Tentu sebagai Islam kita kudu wajib menjadi Muslim, harus tunduk berserah diri kepada aturan pencipta langit dan bumi. Tidak lagi bebas seperti biasa, kita sudah terikat oleh aturan-aturan. Karena Islam itu adalah pokok hukum, dan pokok hukum ini yang harus kita laksanakan. Pelaksanaan daripada hukum-hukum Islam ini menghantarkan kita menjadi orang yang beriman. Seperti itu saudaraku, sahabatku. Selanjutnya saya serahkan kepada Ketua Apologet Islam Indonesia untuk akan sahabat kita ini. Silakan. Kan dikecilin aja kan? Gini. Sekarang pakai di sini. Baik, terima kasih. Bentar. Ya. Ya, baik, terima kasih Gurunda. Alhamdulillah prosesi berjalan dengan lancar seperti biasa. Untuk berkahnya di sini kita tutup dengan doa. Habis itu kita ada sedikit tausiah ya. Ada gelarnya. Kita di sini. Insyaallah. Mohon izin saya sampaikan, tadi juga sempat bertanya kepada beliau yang baru mualaf bahwa dia itu baru sendiri yang mualaf di antara keluarga. Di momen ini kita doakan beliau kekuatan iman, berikut juga agar keluarganya, orang tuanya itu juga dilembutkan hatinya untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Amin. Amin. Baik, Arif. mohon izin Arif. dan Pak Arif, kita berdoa sejenak, kita berdoa bermunajat kepada Allah, dan yang baru saja bersyahadat bantu aminkan sekusuk mungkin, sebisa mungkin, karena yang mengaminkan itu sebagaimana kita yang mengucapkan itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim
wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa diri kami ya Allah, dosa saudara-saudari kami ya Allah, dan dosa seluruh umat Islam dimanapun mereka berada ya Allah. Amin. Baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah wafat ya Allah. Amin. Ya Allah, terima kasih atas setiap anugerah karunia yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Amin. Pada malam hari ini kami semua menyaksikan salah satu dari saudara kami mengikrarkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Ya Allah, tentu kami sebagai orang yang beriman bangga melihat saudara kami dilembutkan hatinya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau tetapkan hidayah yang ada pada diri beliau ya Allah, juga pada diri kami ya Allah, dan seluruh umat Islam dimanapun mereka berada ya Allah. Ya Allah, masih banyak juga di antara kami, saudara kami, baik itu ibu atau bapaknya, adik atau kakaknya yang mereka cintai Allah, sampai detik ini masih belum mau menerima kebenaran Islam, masih menolak kebenaran Islam ya Allah. Kami mohon kepada Engkau ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, lembutkan hati mereka dan mudahkan lidahnya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, karena kami rindu berkumpul bersama dengan orang-orang yang kami cintai di jannah-Mu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau cabut hidayah yang sudah berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau cabut hidayah yang sudah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi segala kebaikan ya Allah. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Amin. Wansurna 'alal qaumil hasidin. Amin. Wansurna 'alal qaumil munafiqin. Amin. Ya Allah, tetapkanlah, kuatkanlah pendirian kami ya Allah, pendirian guru-guru kami ya Allah, pendirian para pejuang Islam ya Allah. Kuatkan pendirian mereka ya Allah. Amin ya Allah. Dalam menghadapi kaum-kaum kufar ya Allah, Amin ya yang Allah. selalu merusak ajaran Rasulullah, yang selalu merusak ajaran Islam ya Allah, dan juga dalam menghadapi kaum-kaum hasad dan juga kaum-kaum munafik ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Ya Allah, terimalah, berikanlah kepada kami, anugerahkanlah kepada kami ya Allah, keturunan dan pasangan yang soleh dan soleha ya Allah, keturunan yang akan menjadi penerus dan pejuang agamamu ya Allah, yang insya Allah siap menjadi penerus para guru-guru kami ya Allah. Amin ya Allah. Sehingga kalimat la ilaha illallah tetap tegak di bumi ini ya Allah. Amin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Ya Allah, datangkanlah kebaikan kepada kami semua di dunia ini ya Allah, Amin. juga di akhirat nanti ya Allah. Amin. Ya Allah, di momen yang paling berbahagia ini ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah, di antara saudara kami yang sedang sakit ya Allah, sembuhkanlah ya Allah. Amin. Di antara saudara kami ada dalam kesusahan ya Allah, mudahkan setiap urusannya ya Allah. Amin. Mudahkan setiap urusannya ya Allah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Kabul ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa kullu niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke Randy. Ya, kita makan ikan goreng dulu. Saya kan ingat. Kasih wejangan mungkin baik. Kata-kata dulu Pak Haji menyerahkan Oh ya, ya, Al-Quran dan ini Randy. Ada Al-Quran, harusnya dibaca ya, nanti baca. Ini kitab suci kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini tuntunan sholat ya.
sholat anak bisa belajar. Ya. Ini juz amma, ini ikra ya. Ini ikra. Ini cara membaca Al-Quran huruf. Nanti ini mulai dari juz amma dulu ya. Ini nanti belajar bahasanya huruf ini. Ini contoh ayat-ayat Al-Quran sama ayat-ayat pendek ya, surat-surat pendek. Nah itu kena sholat ya. Oke. Mesti dibimbing sama guru. Jangan sendiri. Bernasar. Iya, alhamdulillah Pak Haji ditampi. Bismillah. Sampaikan bahwa ente ketika bersyahadat, maka tanggung jawab kita kan bukan hanya mensyahadatkan, tapi juga bagaimana membina beliau minimal dasar-dasar Islam, ibadah, praktek kalian itu dulu harus hafal, harus bisa. Makanya tadi ajak mondok walaupun cuma seminggu gitu. Harus itu sudah jadi komitmen kita, karena tanggung jawab kita. Nanti ente nggak sholat nggak ibadah, kita lagi sholatnya itu nggak ada yang ngajarin ya, dosa juga jadinya kita kan gitu. Goyang lagi tauhid. Iya. Bang Haji, sepatah kata buat Randy. Ya Randy, jadi ini awal dari bagaimana kamu awal dari perubahan menuju yang jauh lebih baik, dari keadaan zulumat ke arah yang terang benderang, dari keadaan yang gelap gulita ke arah terang benderang. Kamu mesti bersyukur, harus bersyukur ya, karena ke semua orang tergerak hanya diberikan hidayah Allah ya. Nah, cara mensyukurinya itu bermacam-macam caranya. Nanti ada tuntunan dari hukum-hukum Islam ya. Jadi harus disyukuri, dan cara bersyukur bermacam-macam caranya ya. Udah salam kawan sekarang. Randy, salam kawan sekarang. Oh. Mantap, Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Welcome to the hood, Mabre. Iya, sama-sama. Apa lagi? Bang Ari, sepatah kata buat Bang Ari. Silakan Bang Ari. Baik, terima kasih. Mute dong. Baik, terima kasih. Di momen mulia ini, bersahadat kali ini luar biasa, dihadiri oleh langsung Pak Haji Dedi Rizwan dan kita sekalian. Selamat datang saudara baruku Bang Randy. Bang Randy luar biasa. Selamat datang di Islam. Anda telah mengambil keputusan besar dengan hati, dan itu adalah nikmat dari Allah. Tidak semua orang diberi hidayah seperti ini. Yang pertama, Islam itu bertahap dan penuh kemudahan. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kesanggupannya. Di Al-Quran disebutkan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi belajar aja pelan-pelan, mulai dari syahadat, dari sudah, belajar sholat, baca Quran, dan pahami dasar-dasar keimanan. Tadi Ustadz Alif, Ketua API sudah siap kita untuk membimbing ke arah ini. Yang kedua, fokus memperbaiki hati kita. Iman itu naik turun. Jangan lagi yang baru mualaf, kami juga seperti itu yang sudah lama jadi Islam. Jadi fokus saja, jangan pernah terbebani dengan komentar orang. Itu yang paling penting. Allah melihat ketulusan Bang Randy, bukan tampilan awal. Sahih. Yang ketiga, yang pasti memilih lingkungan yang baik. Berkumpulan dengan orang-orang yang sabar, lembut, dan siap membimbing, bukan orang yang menghakimi. Temukan komunitas muslim, guru yang amanah,
dan teman yang mendukung. Yang keempat, jangan malu untuk bertanya. Bertanya bukan tanda kelemahan, tapi tanda keseriusan kita. Ulama dulu belajar bertahun-tahun dengan banyak pertanyaan. Yang kelima, nikmati ibadah, bukan terbebani dengan syariat. Jika belum lancar membaca Quran, bacalah yang mudah dulu. Orang yang belajar mengaji dan terbata-bata mendapat 2 pahala. Yang terakhir, Islam tidak menghapus masa lalu, tapi membersihkannya. Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Muslim, Islam meruntuhkan, menghapus apa yang ada sebelumnya. Semua dosa lampau Bang Randy mulai detik ini dihapus. Engkau seperti bayi yang baru lahir, bersih dan dimuliakan. Barangkali itu saja. Semoga tetap istiqomah dan kita semua juga berdoa semoga kita semua selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penandatanganan sertifikat langsung oleh beberapa disaksikan oleh Bang Haji Biswar, Bang Arif, dan Pak Ketua dan yang bersangkutan menurut saya. Silakan Pak Ketua. Penandatanganan. Langsung penandatanganan. Kamera ini dong, apa close up? Sudah penandatangan sertifikat sudah ya, mualaf. Iya. Sudah di situ ya. Ini. Nah, iya gitu. Pak Ketua dulu. Ini yang sertifikatnya dulu ya. Akuanya dipilih dulu. Wah. Oke. Apa tuh? Bukan utamakan jamaah. Saksi dulu. Saksi. Emang di mana? Ruko di sana. Izin Pak. Di mana? Oh, Enggak ada kaitannya. Semakin banyak saksi semakin bagus. Ini dari mualaf. Masya Allah. Satu aja. Bang Arif. Ya, Pak Arif lagi. Ya. Wih, bener. Gagah saksinya, Bre. Gagah saksinya. senior. Senior. Pas kali-kali. Kalian saksinya. Oke, yang bersangkutan. Yang bersangkutan sebentar ini saya terakhir di sini. Oh iya, ketum juga tanda tangan loh. Aduh, ini kayaknya yang di bawah perlu AC nih ya. Banyak yang tidak kerja nih. Masalah tahu semua, Mas. Ini yang lu kredit apa? Dulu. Apa? Yang beli kredit HP Ya, tanda tangan. Beli Kita namanya tadi. kredivo. Oke. Ya, pelukan dulu. Alhamdulillah. Kamera. Nah. Istiqomah ya. Alhamdulillah. Bang Haji lagi sini. Pak Arif. Pak Arif. Pak Arif dulu, Pak Arif dulu. Ya Allah, nangis loh. Masya Allah. Berarti belum. Ya. Takbir. Allahu Akbar. Ya, mungkin Guru Nda mau ngasih wejangan dua kata-kata sebentar sebelum ke selanjutnya. Bang Redi, ya. Berapa tahun? Bisa dengarkan suara saya, Bang? Oh, dengar. 2 tahun, 2 Ya, tahun. baik. Per Jadi gini, mungkin Abang juga sudah tahu bola ini, tapi tidak apa-apa saya ingatkan. Sebagai seorang Muslim, sesuatu yang kita takutkan atau yang kita takutin atau yang kita segani itu biasanya kita Nyampe tuh. Bagus banget. misalnya kita takut pada binatang Struktur buas, gampang dimengerti sama yang sebisa tahu. mungkin kita menghindari binatang buas itu kalau bisa jangan Tinggal buku Guru Nda. kita menjauh sejauh mungkin
Tapi di Islam ada yang harus kita takuti. Gue nggak ngerti Tapi gimana gue percaya sama itu nggak apa ganti ganti ceritanya Yaitu Allah. Kita kudu wajib takut sama Allah. enggak itu Kalau kita sudah takut kepada Allah, maka dimanapun kita berada, dengan siapapun kita bersama, seperti apapun keadaan kita akan selalu menggunakan diri kita dari itu lu bisa sesuatu yang bersifat manusia. Jadi ada satu yang kita takuti, bukannya kita menjauh, tetapi kita semakin takut semakin mendekat. Jadi kalau seorang Muslim, seorang Islam tidak ada rasa takutnya kepada Allah, maka mereka akan berani melakukan apa saja. Kenapa? Karena Allah itu tak nampak oleh mata. Jadi kita harus menyadari bahwasanya Allah As-Sami, Allah itu maha mendengar, alim, dan juga maha mengetahui. Jadi sebagai seorang Muslim, Allah itu harus ditakuti, karena hanya dengan takut kepada Allah maka kita akan masuk ke dalam ranah orang-orang yang beriman. Kalau kita tidak ada takutnya kepada Allah, malah kita takut kepada makhluk, maka yang terjadi ya kita bisa melakukan apa saja apabila tak ada orang yang melihat kita. Jadi pesan saya sebagai abang, sebagai sahabat buat sahabat saya, takutlah kepada Allah, karena hanya dengan rasa takut itu akan menghindarkan kita dari rasa kemunafikan. Sahih. Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah untuk umat manusia. Hadza bayanul linnas wa hudan, dan sebagai petunjuk. Jadi Al-Quran diwahyukan oleh Allah kepada seluruh umat manusia, dan Al-Quran ini juga sebagai petunjuk wa mau'izatil lil, agar kemudian menjadikan Al-Quran ini sebagai pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Apa bertakwa itu? Takut kepada Allah. Jadi satu aja yang saya titip sama saudara saya, takut kepada Allah. Apa yang kita ingin lakukan, dimanapun itu ada orang ataupun tidak ada orang, sadarilah bahwa Allah melihat kita. Kita harus takut. Dengan adanya rasa takut, bahasa Arabnya takut kepada Allah apa ya? maka akan menuntun Takut kita kepada Allah. apa yang harus saya kerjakan Arabnya apa ya? sebagai seorang Islam. Takwa. Apa yang harus Takwa saya itu lakukan takut. sebagai seorang Islam? Oh, ternyata saya harus belajar. Saya harus belajar sholat. Saya harus belajar ngaji. Dan hadirkan selalu Allah dimanapun kita berada. Insya Allah, saya yakin saudara saya akan merasa rintangan apapun dalam hidup ini setelah masuk Islam, akan merasa nikmat dihadapi. Karena saya yakin setelah ini saudara akan banyak ujian. Dan dengan takut kepada Allah, maka ujian itu akan menjadi sebuah hiburan. Ujian itu akan Berarti menjadi sesuatu takut kepada Allah tuh yang itakullah indah. bisa ya? Itakullah. Bukan menjadi beban sehingga kita kembali kepada kekufuran. Oh, Jadikan kita dekat kepada pencipta langit dan bumi, sadari bahwa Allah melihat dimanapun kita berada dan kapanpun itu. Maka dengan begitu kita akan menjaga perbuatan kita, menjaga lisan kita, menjaga segala-galanya diri kita ini dari sesuatu yang bersifat dosa. Karena kita menyadari Allah melihat. Kenapa di Islam itu tidak seperti agama lain, Tuhannya harus dilihat? Karena kalau ada sesuatu yang dilihat oleh mata, sesuatu ini pasti memiliki keterbatasan. Apapun itu, apa yang saat ini muka bumi ini yang bisa kita lihat, pasti ada keterbatasan. pelakuan haji bahasa Siapa lagi di Arabnya. atas presiden? Gak ada lagi mungkin. Nah itulah Tuhan Pelaku pencipta langit umroh. dan bumi. Kita tidak sanggup melihatnya, tapi Dia, beliau sanggup melihat kita. Karena itulah sebagai seorang Muslim yang kita harus tunduk kepada Allah, menyadari bahwa kita dilihat, kita kemudian dimonitoring sama Allah yang CCTV di mana-mana. Maka kita harus menjaga sikap, menjaga segala-galanya. Intinya takut kepada Allah agar mengatakan tangan ini untuk tidak bermaksiat. Semua yang ada pada jasad kita untuk tidak bermaksiat. Garut. Bahkan tubuh kita ini akan tunduk dengan sendirinya kepada Allah karena kita takut kepadanya. Dan perbuatan-perbuatan kita akan menjadi perbuatan-perbuatan. Dia kalau dia aja bikin masalah Pak Arif. Itu saja dari saya. Takutlah kepada Allah. Pak Arif. Bahwa Allah itu Maha Mulia. Pak Arif. Pak Arif. Dimanapun kita berada.
pelaku haji disebut apa? Tadi diem. Pelaku haji. Iya, orang yang melakukan haji disebut haji. Berarti umrohi, pelaku umroh. Ustaz Alif umrohi. Umrohi. Makanya salah orang-orang yang haji dikasih gelar haji pertama itu salah. Haji itu hanya diarah pada saat kita ritual jalan. Oh gitu. Kebayang nggak kalau setiap rukun Islam dikasih gelar? Kita sholat apa berarti? Solati. Kenapa nggak ditulis lagi? Kalau haji kan syarat titik. Ya sholat. Solati. Iya, kenapa dipakai nama? Mungkin terlalu sering kan? Zakat. Kenapa nggak dipakai puasa? Maka haji. Keren deh. Udah dipikirin ternyata. Pak Haris udah dipikirin. Mantap. Alhamdulillah. Panglima. Kalau ada tausiah dari Arom boleh. Iya, nanti. Emang ada Arom? Mungkin Bang Handi ada yang mau disampaikan Bang Handi. Ini dah pendeta yang Ya kalau ada yang teman-teman di luar sana yang ingin membantu atau beramal jariah, sebenarnya kita di sini mampu ya, tapi di luar sana mau dari siapa? membantu untuk berbagi pahala, ya silakan aja kalau mau membantu alat-alat sholat, itu aja sih dan seterusnya gimana. Silakan hubungi kami, apalagi Islam Indonesia. Oh juga yang belakang. Ya, baik. Ya, Bang Aron. Selamat malam Bang Aron. Beliau mau syahadat juga. Nggak jadi, tadinya beliau mau kesini Gurunda, cuma katanya nggak jadi. Bang Haji kan mau bicara sama Iya, mana Bang Arom? Kemari dong Bang Arom. kameranya Pak Haji. Tuh. Dicariin Pak Haji. Kerja saya kerja. Ya, waduh, saya udah tunggu-tunggu nih Bang Arom di kantor nih. Kerja saya. Kerja Pak Haji. Bener-bener pengen ketemu saya sama Anda. Kerja saya. Oh ya, nanti ada waktu ya. Kalau mau Rabu malam Kamis Pak Haji kalau boleh. Insya Allah. Oke. Saya pengen Anda main dalam film saya nanti. Jadi si Cimon Jadi lu masukin ini schedule. Kalau misalnya Kamis malam Kamis ada jadi sekarang bukan cuma 3 dalam 1. berapa dialog? lumayan lah minta didoain kan 20 dateng enggak berapa kan Ayo udah ada. itu udah berapa figur? Berapa figurnya? 10, 5. Ayo kasih satu. yang maksud gue Ayo bukan. Berapa Ayo. kali ini loh udah. otek tekan Iya. Ayo sikat. 15 Bagus bre. biasa lah apalagi jadi Bang Randy. minta didoain terus ini atas nama Bapak Putra dan Roh Oke, Bang Aron mungkin Masih mau Cimol dan kawan-kawan bilang kata mau menanggapi hal ini? saya kalau baca doa Bang Aron dengan istilah mungkin mau menanggapi Sama gini. Ini yang barusan terjadi persahabatan Bang Randy. Kan Bang Aron seorang pendeta. Ya nggak apa-apa. Itu kan Ini jangan. bebas. Bang Arom sebagai seorang pendeta pendeta benar Bang Arom adalah sebagai seorang pendeta nggak kecolongan jamaatnya syahadat. terus ditanya begini Bang dan berkudus Randy, ini ada jawab Bentar Pak Haji, bentar Pak Haji, bentar. Kalau Bentar. Nggak masalah itu. Nggak kalau masalah. nih
Ya, Guru ndak. Ini ada sarung koleksi saya buat kamu. Oh, Masya Allah, Pak Haji. Barakallah Pak Haji, mantap. Disangka bancek pakai sarung gitu. Khusus itu. Si Randy macam orang sunatan tau, dikadoin terus. Satu, Pak Haji. Sisain saya satu, Pak Haji. ada sadarnya aja belum. Kau datang kemari aku kasih satu. Kau datang ke sini aku kasih satu. Oh tuh, dijanjiin tuh. Kau datang kemari aku kasih satu. Aku ada lagi tuh buat kau nanti khusus. Keren Pak Haji. Sama Qurannya Pak Haji. Sama Qurannya. Pak Haji. Saya kasih tahu sama Bang Juma sama Pak Haji Dedi ya. Iya. Kalau di Tritunggal itu nggak masalah, pakai kopiah pun nggak masalah. Terus itu sarungnya dipakai gimana? Yang momennya dari ngucapin terima kasih dulu kan. Oh iya. Di gereja KPP atau di mana itu para tuanya menggunakan kopiah itu nggak masalah. Kita masalah. Ucapan terima kasih. Ya, tapi kan dalam hal ini dirimu bukan menggunakan kopiah sebagai bentuk cinta kepada negara ini, tapi bentuk yang soal. Astagfirullah. Nanti kita taruh. Puasa saya beda sama Bang Juma. Udah biasa aja kali itu mukanya. Marahin terus. Silakan Pak Aron. Bisa saya jadi imam. Pak Aron, diam dulu. Diam dulu. Jangan diam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sialan dulu. Kan jalan ya? Jadi ribut sudah dari kawan-kawan. Lanjutnya itu Nggak tahu. Sah Rom. Udah Rom. Udah Rom. Udah. Dipuji dilanjut ya. Udah Kapirun, udah. Kapirun udah. Gue curiga dia Bukan kepanasan, udah. Terus. Nah ini ada yang mau ngucapin terima kasih dulu. Ucapin terima kasih dulu. Kita diskusi Bang Juma. Mau diskusi. Sebentar ini Aron. Malam ini saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Pak Haji Dedi dan semuanya karena saya sudah dari muslimin. Mantap. Saya juga menerima Allah sebagai iman saya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siap. Oke. Sama-sama Bang, sama-sama. Kami hanya bisa mendoakan untuk sementara ini. Mudah-mudahan istiqomah ya. Amin. Pesan saya tadi, takut kepada Allah. Itu aja. Sip. Takut kepada Tuhan sama pencipta. Udah Rom, nambahin aja lu. Udah. Yuk lanjut dialog, sip. Lanjut dialog, Pak Aron. Lanjut mau dialog. ngomong apa? Kita offline sekarang. Kita Itu nggak usah diganteng-gantengin muka. Kita lu, off frame. Kayak gitu Bang Juma, dia menghina terus Bang Juma, gimana itu? Udah di ini aja, udah beres. Ditutup lah. Biasa. Enggak, maksudnya volumenya dihilang aja. Baik, silakan Pak Aron kalau mau diskusi. Kita bahas ini. Udah di mute, Kang. Ya bulan makan bukan. Siap Pak Haji. Pak Haji Afwan Jidan mengganggu waktunya di kesibukannya Pak Haji. Alhamdulillah. Akhirnya kita bisa menyajikan persyahadatan offline secara proper. Asbab Pak Haji bismillah, alhamdulillah. Syukron. Silakan. Martabaknya juga enak Pak Haji. Bebek banget ini. Ikan. Oh iya tuh. Iya. Lu jangan Pak Haji yang ini kan. Pak Haji duduk aja Pak Haji, biar ini. Kan ada manajer muda.
Saya enggak. Mana suruhnya? Dia tuh mekan. Dari keselamatan itu. Enggak, maksudnya gini. Ketika orang-orang pada Itu beda ya? Beda memang ya? Oh alah, ini dagingnya kerasa banget loh. Iya. Kalau yang itu, oh itu martabak manis. Iya butter. Yeay. Ini berapa? Jawabnya siapa ya? Aku. Gol. Oh iya. begitu juga Yesus tidak Saya enggak. memberikan barang-barang yang kudus dan jangan kau melemparkan mutiara Iya, aku tuh gampang. Kalau Makan ya. Iya, silakan. kepada seluruh orang Yahudi bahwa sesungguhnya aku ini adalah diutus untuk kalian. Nah setelah Ini juga dulu hari waktu saya Islam Ini juga dari lahir nangis dia waktu keluar ya Bani Israel kan dia ada di dalam syahadat wahai Bani Israel aku ini adalah utusan Allah. Nggak bisa mantau gua. nggak kelamin masih Ada sekelompok orang-orang yang menolak beliau sebagai rasul untuk mereka. Enggak apa-apa, yang penting minut. Enggak apa-apa. Nabi Isa kita ngobrol nggak masukin ya Enggak. Kecilin aja. Paling kopi. Iya, sabar. Susu. pakai proses lah yang dibuat. Enggak maksudnya tadi kadang-kadang 2 dia bilang 2 kopi. Oh, Udah. Ternyata Abah Yamin yang kita kemarin ke Garut pagi. Kenapa? Abah Yamin. TS-nya Pak Haji ternyata waktu dulu. Banyak sana. Pas bagus. Selalu suka bumi asik. beliau Abah Yamin itu ketum ya? Ketum Persis. Jadi kalau misalnya dari beliau BMC. iya BMC-nya. Dan kalau misalnya dari beliau Kalau markasnya Persis. Barusan saya serok kejauhan dari Bintaro ya. Persis di Jawa Barat gitu. iya, jadi kalau beliau udah apa? Pak Haji semua sampai bawah-bawah. Sekolah-sekolah juga banyak. Lebih apa? Samina wa atonanya dapat di BMC itu gitu Pak Haji. Nah, ini hebatnya Ada bantu juga gedung gedung sekolahnya. Oh pernah bantu? Dari Jawa Barat. Masya Allah mantap. Nah hebatnya Abdi Jawa Barat, beliau yang mendukung Abdi Jawa Barat, makanya Abdi Jawa Barat lumayan gede juga. Organisasinya juga bagus. Terorganisir banget serius. Aku salut. Bikin event pro, live streamingnya, audionya, teknisnya nggak kalah. Oh Islam udah canggih sekarang bikin acara ya, mantap. Ada beberapa kampus juga ya. Oh iya? Sekolah ada kampus. Oh alhamdulillah. Kita kajian itu kan di sekolah Persis. Oh gitu. Oh iya. Ini ya kalau yang di Bandung itu yang di Karangsetra bukan? Yang di Bandung itu yang di mana? Karangsetra yang pastor keluar belok kiri kan? Di situ kan masjidnya. Oh iya. Kalau yang pesantrennya di Sukabumi Al-Ghifari. Oh gitu. Itu karena awal kemarin padahal seru. nggak boleh diundang kata Akang katanya. Aku rusuh. Rusuh sama si Akang kan. Baru dia berdua. Ya kan Yang dikumpul mah. sekarang berdua. Apa? Saya datang dari awal ke kapan?
Mau datang awal, akhir, boleh tengah pakai ya. akun lain dulu nak? Awal, akhir, tengah ditungguin. Iya. Kenapa? Ditungguin. Acaranya nggak mulai, Pak Arif nggak ada. Kayak mana sih Pak? Wih, hotelnya gue. Ya sebentar ya Pak Arif ya, sebentar ya. Hotelnya Sunda Jangan banget. Gulunda, Jago Pak Arif jadi hotel. Ada pembatasan. Jago banget jadi hotel terus. Itu mah bukan hotelnya ya. Gila jatuhnya. Sebentar, tunggu sebentar. Jadi ya. kan dia bangunnya. Mau ditunjuk sama gua sok? Tangan kanan. Iya, jadi kan satu gini. Dia ada connectingnya lagi, nggak boleh. Tangan satu tiga, tangan katanya. Tiga Keren atas banget, nama ya. Bapak Putra dan Roh Kudus. Saka. Aku mati itu. Bang Zuma turun. Enggak kena pelanggaran. Aku mau berjalan sekarang, makanya lagi ada bercandain. Iya bisa. Saya tadi buka harus baca ngapain orang-orang sus bensin Alhamdulillah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Gas. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang. Sugawati. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dari Yayasan Apologet Islam. Gue ratu duduk. Duduklah God. Ada aja yang baru lu tuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita Tunggu si Golian batuk. Kita dulu. Oh, 1, 2, 3. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita dari Yayasan Apologet Islam Indonesia akan menyerahkan cenderamata atau bingkisan ya. Tentu ini adalah titipan dari umat juga. Kita salurkan kepada yang berhak, yaitu kepada mu'alaf. Di antaranya di sini ada Al-Qur'anul Karim dan panduan sholat. Ada Al-Quran, ada panduan sholat dan juga belajar dasar mengaji. Karena itu sebagai seorang mu'alaf harus belajar ya tentang membaca Al-Quran dan sebagainya. Ini mohon diterima bingkisan ini, panduan ibadah sehari-hari dan baca Al-Quran. Berikut juga ini titipannya dari Yayasan Apologet Islam Indonesia. Ada sedikit, jangan dilihat dari jumlahnya, tapi ini sebagai bentuk komitmen kita kepada para mu'alaf yang dibimbing oleh Yayasan Apologet Islam Indonesia. Mungkin itu saja yang kita sampaikan. Terima kasih Sultan, terima kasih semuanya. Saya mengucapkan dari Yayasan Ini bukan amplopnya dari APIS. Yayasan Terpilih Ya, Apologet Islam Indonesia. Islam Indonesia. Terima kasih dan semuanya saya buat belajar lebih giat lagi untuk belajar bola. Oke, ya mohon diterima. Selamat Anda sudah menjadi seorang Muslim. Berikutnya jangan lupa ibadahnya ya, tetap jalankan. Oke. Ya. Iya. Kalau nggak bener. Tapi kalau udah bener. Oh, keren. Soto nih, Bre. Kita makan coto Ikhwan di traktir Bang Handi. Coto Makassar.
Mantap tuh. Makan di atas supaya ASEAN. Thank you abangku.